Kembali lagi di Senin Inspirasi, masih bersama dengan Pak Basit di sini, owner dari Parpin gitu ya, yaitu industri pengelolaan atau produksi bandeng presto gitu ya. Nah, bandeng presto ini apa sih bedanya dengan ikan bandeng tanpa tulang? Karena kan kalau misalnya bicara, oh bandeng presto berarti nggak ada tulangnya nih. Benarkah seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau bandeng bandeng tanpa tulang, berarti itu bandengnya tidak diolah, tapi hanya dicabut durinya. Nah, terus kalau bandeng presto, eh, yang dibuka itu cuma isi perutnya aja. Nah, Hmm. baru dikasih bumbu, sesudah itu diolah, dimasak sampai durinya lunak. Nah, jadi betul-betul dimasaknya itu sampai durinya lunak. Oke, Iya, berarti durinya masih ada, cuman lunak ya gitu ya. betul. Sudah seperti menjadi daging ikannya gitu ya. Ya Berarti, betul. oke, berarti itu bedanya Di ya, situ karena bedanya. perspektif selama ini, oh bandeng presto itu berarti nggak ada tulangnya gitu. Iya, Ternyata iya. beda ya. Ya, Bandeng beda, tanpa beda. tulang nggak Iya, diolah, iya. cuma dihilangkan durinya. Durinya. Kalau presto S- dimasak sampai benar-benar lunak. da- Dan sudah ada rasa. Nah, Biasanya rasa apa sih? Ada yang ya, pedas, ada yang original, ada seperti itu kah atau gimana? yang kita produksi selama ini yang masih original tanpa pedas ya. Aha. Tapi kalau yang rasanya mungkin karena kita bisa rasakan sendiri dengan dengan memberikan bumbu bawang putih, Mhm. apalagi selain daripada bawang putih, ada garamnya. Ya, ya, ya. Yang jelas tidak macam-macam lah, simpel aja Oke, bumbunya. bumbu-bumbu Iya, dasar ya, iya benar yang bumbu dasar pasti itu tadi ada dan cita rasa tanpa khusus. pengawet loh. Tanpa wow, Ya, tanpa tanpa pengawet juga. Ini yang pengawet. penting nih Iya. ya. Karena apa namanya, walaupun enak kadang-kadang kalau nggak alami itu juga berakibat buruk bagi tubuh. Ya, Kalau betul. misalnya dari produksi Parpin sendiri kan Iya, bandengnya diproduksi secara iya, alami tanpa bahan pengawet pastinya iya, sehat ya. iya, Oke, iya. baik. Nah, Pak Basit, selama menjalani bisnis ini apa sih suka dukanya gitu? Ya, Selama 5 tahun terakhir ini gitu. Ups and down, naik turunnya pasti ada kan ya? iya, iya. Suka dukanya apa sih? Apa ya? Suka dukanya karena selama ini enjoy aja ya selama. Banyakan Iya. Ya, senangnya. alhamdulillah. Artinya jika saya produksi, terkadang saya produksi belum ada orderan, Mhm. terkasih berpikir, wah, laku nggak sebentar ini ya? Tapi alhamdulillah aku habis juga ya. Wih, Ya, terkadang ya di situ aja kekhawatiran-kekhawatiran aja kalau iya, iya. soal duga-duga tidak, alhamdulillah tidak ada Sekali seperti produksi itu. bisa berapa? Itu sekali produksi 200 ekor satu kali produksi. Mhm. Ya, sebenarnya kita bisa kalau bicara soal kebutuhan pasar bisa lebih dari itu. Mhm. Cuma ya kita masih terbatas peralatan produksi. Iya, Ya, heeh. terus yang kedua yang namanya home industry itu ya hanya terbatas ya. Mhm. Beda kalau seperti perusahaan kan ada gudang tersendiri, bisa bisa diproduksi massal. Iya, Nah, dan bertahan lama. ya Kalau betul. ini kan memang tanpa bahan pengawet Tanpa gitu bahan ya. pengawet. Biasanya bertahan berapa lama? Ini kalau kita lama sih Mbak sebenarnya, karena Hmm. ini setelah kita masak kita vakum ya, Mhm. ya kita vakum artinya Bisa kedap di udara, frozen gitu ah, ya? kasih masuk di colstrox namanya ya, Iya. itu dibekukan di situ. Mhm. Baru kalau kita sudah mau lempar keluar, kita ambil tinggal orang simpan di freezer, itu bisa sampai 6 bulanan itu bertahan barangnya. Iya, Oke, baik. Bertahannya cukup lama lama. ya. Nah, eee, Bapak sih saya penasaran juga, sebenarnya peluang bisnis di bidang ini tuh sebesar apa sih? Wah, besar sekali. Karena kenapa? Saya berpikirnya begini, inspirasinya. Eh, kita belajar dari Indofood ya, Mhm. khususnya Indomie. Iya, itu dulu Indomie orang itu udah kenal. Orang banyak orang tidak suka dulu seperti apa sih itu, makan apa sih Iya, itu. iya. Iya. Tapi coba kita lihat sekarang, mungkin setiap menit itu orang pasti makan Indomie. Pasti ada orang makan Indomie. Nah, mungkin itu salah satu juga inspirasi buat saya. Iya, kenapa saya bilang hampir setiap menit ada orang makan Indomie? Karena orang sudah terbiasa dengan itu. Orang sudah terbiasa. Apalagi karakter masyarakat sekarang ini, khususnya masyarakat kota yang banyak dengan kesibukan, pasti dia cari yang simple-simple. Benar. Makanya itu yang membuat laku sebenarnya Indomie apa. Insya Allah kedepannya dengan
membiasakan dulu ini masyarakat di tenggorokannya itu rasanya presto seperti apa. Mhm. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya setiap menit ada orang juga makan presto. Iya, bener. Sampai sekarang juga banyak sih sebenarnya, cuman Iya, kita aja mungkin yang kurang tahu iya betul. gitu ya. Kalau bicara bandeng presto juga bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat kita. Ya betul sekali. Gitu Nah, ya, jadi iya, satu kebutuhan juga nggak sih? Karena kan iya, tadi iya, iya. simpel gitu rasanya juga sesuai dengan lidah-lidah kita di Ya betul. Sulawesi Ya, Selatan ya betul. gitu ya. Pemasarannya udah sampai mana saja nih Pak? Kalau saya masih di domestik lokal ya, Mhm, di Makassar ini kita kerjasama dengan ada beberapa toko-toko frozen mhm, yang menjual memang makanan beku. Terus ada beberapa hotel yang selalu mengorder ke kita, mhm. dan saya biasa juga melempar keluar Sulawesi. Ya, kemana saja? Sudah berapa kali ke Ambon, Timika, Mhm, ke Jawa, mhm. itu lebih sering ke Jakarta. Iya, karena terus terang yang sering mengorder mungkin tidak banyak volumenya ya, tapi karena kita langsung konsumen yang mengorder ke sana. Iya. Iya, jadi biasa kita pengirimannya lewat jasa pengiriman Aha. biasanya seperti itu. Oke, Nah, ini berarti udah lumayan dong ya. iya, Udah sampai ke Jawa, sampai iya, Papua pula. iya, betul. Oke, baik dan pastinya nanti akan semakin berkembang gitu ya. Amin, insya Allah. Ada strategi khusus nggak sih dalam menjalani bisnis ini? eh Sama dengan saya pikir sama dengan bisnis yang lainnya strategi yang kita pakai. Ya. Iya, artinya saya masih lebih banyak bagaimana bisa menyentuh ke masyarakat. Belum terlalu menggunakan digital ya. Saya Mhm, belum ke situ. Tapi kedepannya insya Allah akan ke sana nantinya. Terus yang kedua, ada juga kami mau buat ini khusus untuk dalam wilayah Kota Makassar khususnya. mhm, Ada beberapa konsep marketing nantinya kita mau pakai mhm, supaya bagaimana kita punya produk ini betul-betul sampai ke masyarakat. Dan mhm. tentunya nanti ini kami akan membuka kerjasama dengan beberapa perbankan jika nantinya dikasih peluang untuk ke situ. Mhm. Memberdayakan orang-orang yang tidak ada pekerjaan nanti kita bisa fasilitasi dengan Ya. kerjasama dengan perbankan. Mhm. Ya, insya Allah kedepannya seperti itu. Amin, Iya, amin, amin, amin. Oke, baik. Em, Strategi bisnis berarti hingga sejauh ini masih dalam proses pengembangan, ya betul. gitu ya, Iya, karena proses digitalisasinya masih sementara, ya masih, gitu masih. ya. Tapi Iya, tanpa digitalisasi aja udah banyak ya nih, alhamdulillah ya. udah jalan Iya. luar biasa, Iya. gitu ya. Pernah nggak sih Bapak berpikir untuk mengembangkan ini ke bidang yang lain lagi? Atau udah deh ini bandeng sampai di sini, biarkan nanti berkembang sendiri, kemudian cari peluang-peluang lain lagi gitu? Sebenarnya selalu ada dalam pikiran kami untuk mengembangkan itu. Mhm. Tapi masih seputar bandeng bahannya. Oh, oke. Bandeng bahannya. Kenapa? Termasuk tadinya tanpa tulangnya. Aha. Nah, itu kita belum. Baru bandeng prestonya ini. Nah, nanti kita buat tanpa tulangnya. Terus Mhm. yang kedua ada bolu kambunya juga. Yang biasa Wow. banyak diproduksi dari pangkep seperti itu. Aha, Nah, aha. itu semua nanti kita akan kembangkan ke situ. Terus yang juga kami kembangkan ini yang masih kurang di pasaran, yaitu istilahnya kalau orang Bugis bilang ikan setengah kering ya, Mhm. dikeringkan 1 hari, Ya. itu ikan bandengnya. Nah, itu yang enak sekali dan sangat prospek sekali pasarnya. Nah, Ya. ya, kami sudah coba beberapa tempat. Mhm. Alhamdulillah sangat bagus, banyak peminatnya, banyak permintaannya. Ya, Wah, cuma kita ya terkadang terbatas dengan produksinya. produksinya karena pekerja, nanti Mhm. terkadang ya. Terus Oke. kalau seperti yang saya bilang tadi kan itu tergantung cuaca juga. Oke. Apalagi kita ini banyak musim hujan, Aha. Ya, 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 jadi ya. terbatas produksinya itu. Oke, ternyata memang cuaca juga mempengaruhi produksi gitu ya. Iya Gimana mau betul. dikeringkan ikannya Iya. kalau hujan terus gitu ya. Berarti ini menuntut Bapak untuk melakukan inovasi lebih dong ya. Iya betul. Oke, nah Pak, ketika memproduksi ikan gitu ya, kita kembali ke ikan bandengnya Iya. tadi. Saya percaya dan saya yakin Bapak juga seperti itu. Ketika kita menjual satu produk gitu ya, apalagi makanan, pastikan enak dulu ya. Iya iya betul. Kapan enak pasti orang akan repeat order Betul sekali. gitu. Kapan Iya. nggak enak udah buy. Iya betul. Nah, apalagi kan ikan bandeng ini sendiri bisa dibilang cukup apa ya, tricky Iya iya. gitu. Tadi sudah dibahasakan di awal,
airnya aja kebanyakan tawar bisa mempengaruhi rasa, Iya, iya. dipelihara di tempat yang ada apa namanya rumput Rumput lautnya laut. juga bisa mempengaruhi rasa. Iya. Nah, kalau diproduksinya sendiri ada nggak sih cara-cara khusus memperlakukan si ikan bandeng ini biar rasanya tetap enak gitu? Katakanlah kita sudah mengambil dari sumber yang bagus Iya, gitu. Kalau produksinya juga tidak telaten, ya pasti juga akan mempengaruhi rasanya kan? iya, Nah, iya. ada nggak sih tips-tips khusus untuk mengolah si ikan bandeng presto ini? Kalau tip-tipnya yang penting saja itu bahwa dalam pekerjaan dari awal itu harus betul-betul bersih. Ya, karena di bandeng presto itu ada darahnya yang kental itu. Harus bersih semua, dibersihkan. Nah, sampai ke dalam-dalamnya itu. Karena itu bisa mempengaruhi rasa. Iya, jika bandengnya itu sudah bermalam, itu pasti berpengaruh sekali soal rasa. Oh, Nah, oke. mungkin dari bau juga bisa mempengaruhi Mhm. itu. Oh, Seperti jadi itu. kuncinya adalah bersih ya Bersihnya. dalam pengelolaan Ya, semuanya bersihnya. benar, jangan sampai ada Ya. setitik darah pun tertinggal gitu Iya, istilahnya ya. di itu di sela-sela tulang biasa itu banyak darahnya itu kental-kental Mhm. itu yang harus kita bersihkan. Oh, Iya. oke. Kalau cara membedakan nih antara bandeng yang fresh dan yang tidak fresh? Dari dagingnya. Aha, Iya, kalau dagingnya biasa lembek, mhm, nah itu berarti sudah tidak segar mhm. lagi. Sudah kira-kira Nah, bermalam beberapa hari gitu ya? iya, begitu. Mhm. Termasuk mata ikan itu pasti merah kalau sudah lama. Nah, itu. Hmm, oke. Jadi kita dapat ilmu lagi nih khususnya untuk Iya, ibu-ibu di rumah iya, atau dimanapun yang mendengarkan kita sore hari ini. Tadi peluangnya sangat besar, iya, pengolahannya juga ya susah-susah gampang gitu. iya, Tapi kalau betul. misalnya apa namanya melihat kebutuhan pasti ini peluangnya bisa jadi lebih luas. Peluangnya besar sekali. Peluangnya besar sekali. Besar Tadi sekali. Iya, sudah sempat dikasih bocoran juga ya iya, iya. perkembangan dari bahan ikan bandeng Iya. sendiri bisa jadi apa-apa dan lain Iya. sebagainya. Oke deh. Nah, ini semakin seru perbincangan kita, smart listener. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Habis ini kita akan kembali lagi